Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Idris Setiawan, mahasiswa PBG dalam Jabatan Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran lapangan di SMA Negeri 1 Blora, kelas 10, program MIPA, mata pelajaran Matematika wajib semester genap dengan materi penerapan aturan kosinus dan model pembelajaran problem based learning dan moda daring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kalian sudah tepat waktu untuk bergabung di Google Meet pada pembelajaran hari ini, Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021. Sebelumnya, saya sudah mengirimkan chat di WA Group untuk mengisi presensi ya di Google Classroom. Akan saya tampilkan terlebih dahulu. Ada 18 anak yang hadir. Selanjutnya, saya meminta tolong kepada Galoh sebagai ketua kelas untuk memimpin doa pembukaan terlebih dahulu ya. Tolong Galoh. Baik Pak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sudah Pak. Terima kasih Galoh sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Akan saya tayangkan PPT untuk pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan aturan kosinus. Motivasi hari ini, kemudian menurut Leonardo da Vinci, mereka yang menyukai praktik tanpa teori bagikan pelaut yang menjalankan kapal tanpa kompas dan kemudi. Dia tidak pernah tahu di mana akan terdampar. Mohon simak video motivasi pembelajaran berikut ini. Kira-kira sikap nasionalisme apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video tersebut? Saya Pak izin mengaitkan tayangan video dengan sikap nasionalisme. Tayangan Silakan, video sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat meningkatkan kebanggaan kita terhadap tanah air. Ternyata pada zaman dahulu Sriwijaya telah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan yang menjadi tujuan dari negara lain. Ada sebuah kutipan berbunyi, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bagus sekali Raniswari. Saya izin bertanya. Ya. Apa hubungannya sejarah Kerajaan Sriwijaya dengan pembelajaran matematika khususnya aturan kosinus, Pak? Ersendo, kira-kira bisa menjelaskan keterkaitan antara tayangan video sejarah Kerajaan Sriwijaya yang sudah kita simak bersama dengan materi aturan kosinus yang akan kita pelajari hari ini? Baik Pak Idris, akan saya coba kaitkan. Menurut saya, pada masa Kerajaan Sriwijaya, teknologi sudah berkembang dengan baik, khususnya pada bidang perkapalan. Untuk teknologi perkapalan pada masa tersebut, mengandalkan rasi bintang dalam penentuan arah mata angin untuk menuju tempat tujuan. Ketika pelayaran kapal, otomatis dalam mengubah haluan menggunakan ukuran besar sudut yang terukur dan jalur pelayaran yang sudah ditempuh. Oke, bagus sekali Ersendo, luar biasa ya. Pada pertemuan ketiga, saya sudah menginstruksikan kalian untuk melalui chat WA Group untuk mengunduh materi pembelajaran sebagai pelengkap buku siswa dan dalam mempelajari materi aturan kosinus. Nah, tolong siapkan buku siswa dari sekolah ya. Kemudian juga materi-materi penunjang seperti buku dan juga bahan ajar yang sudah saya berikan, bisa kalian unduh di Google Classroom itu, silakan disiapkan untuk mengikuti pembelajaran ini. KD dan IPK pada materi ini yaitu 3.8 menjelaskan aturan sinus kosinus, kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Tujuan kalian mengikuti pembelajaran hari ini yaitu
Yang pertama, kalian dapat menganalisis aturan kosinus pada masalah kontekstual, kemudian menyusun permasalahan yang berkaitan dengan aturan kosinus, dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan kosinus. Alur pembelajaran materi aturan sinus dan kosinus. Pertemuan yang ketiga yaitu aturan kosinus, konsep garis tinggi perbandingan kosinus. Nah, pertemuan sebelumnya ini kita sudah membahas tentang konsep garis tinggi dan bagaimana caranya untuk menentukan rumus dari aturan kosinus. Selanjutnya ini ada diskusi orientasi masalah. Kita lihat ada video lagi nih. Silakan disimak. Ombak bertabur di tepi pantai, pemuda berani. Bahwa jika diketahui segitiga yang panjang sisinya A, B, dan C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A, dikali B, dikali kosinus Ini theta. penguatan Sudut yang konsepnya. besarnya theta ada di seberang sisi yang panjangnya C. Bangkit sekarang ke laut kita. Itu adalah video penerapan dari aturan kosinus yang sudah kalian pelajari konsepnya pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, pada tayangan video penenggelaman kapal pencuri ikan tersebut, kira-kira variabel apa saja yang dibutuhkan untuk menentukan jarak polisi air dengan kapal pencuri ikan itu? Bagaimana, Vika? Baik Pak, pada proses penentuan jarak tembak penenggelaman kapal, variabel yang dibutuhkan antara lain yaitu sudut yang diapit oleh kedua sisi yang sudah diketahui yang membentuk segitiga masing-masing. Jarak dari titik mula atau pada video tersebut adalah titik pelabuhan jarak kapal penembak dan kapal yang akan ditenggelamkan harus diketahui, dan yang terakhir menggunakan aturan kosinus untuk menentukan jarak kapal penembak dengan kapal yang akan ditembak, Pak. Oke, bagus sekali, Vika. Yang harus diketahui yaitu ada dua sisi yang mengapit sudut ini. Dari contoh permasalahan ini, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Pak, saya Sania izin bertanya. Ya, Sania. Berarti harus disketsa dulu untuk proses penyelesaiannya ya, Pak? Sania, harus disketsa terlebih dahulu nih gambar sketsanya ya, agar kita dapat menentukan sudut apitnya. Mari kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD sebagai diskusi hari ini. Pada kegiatan diskusi LKPD ini, durasi waktunya saya berikan 20 menit. Presentasikan via Google Meet. Kemudian kelompok lain boleh memberikan tanggapan. Ini peraturan diskusi yang harus kalian taati, harus disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan kerjasama. Silakan kalian kerjakan di kelompok masing-masing yang sudah saya bentuk, akan saya pantau untuk prosesnya. Gimana nih kelompok 1, siapa yang akan membacakan diskusi nanti? Silahkan coba dikirimkan hasilnya, itu lebih cepat lebih baik. Benar gak loh Tom? Safira, sketsanya seperti itu. Kita cek dulu ya Safira, hasil sketsanya ini coba. Bisa kita lihat dulu, ini Safira menggunakan, ya diperhatikan untuk yang kelompok 3. Kalau kapal Q berarti dari sini juga, ini adalah P. Kemudian Q dari sini, karena dua kapal yang berbeda, jadinya 90 derajat itu ini. Ini adalah kapal Q sebesar 90 derajat. P dan Q-nya di sini. Begini ya, Vira ya. Baik Pak, terima kasih Pak Idris. Silakan Vika untuk presentasi. Ya Pak, diketahui kapal 1 berlayar arah 92 derajat dengan kecepatan 20 km per jam. Kapal 2 berlayar arah 152 derajat dengan kecepatan 15 km per jam. Pelayaran setelah 4 jam, kapal 1 20 km dikali 4 sama dengan 80 km, kapal 2 15 km dikali 4 sama dengan 60 km. Jadi jarak dua kapal tersebut setelah berlayar selama 4 jam adalah 20 akar 13 km. Oke, terima kasih Vika telah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Memberikan koreksi terhadap hasil dari kelompok 1.
Dari sketsa rute dua kapal membentuk sebuah segitiga dan dengan menggunakan sifat sudut pada garis menghasilkan sudut sebesar 60 derajat. Bukannya seharusnya menghasilkan sudut 150 derajat ya Pak Idris. Terima kasih. Begini, dengan menerapkan sifat sudut dari dua garis yang berpotongan, kami mendapatkan perhitungan sebagai berikut. Mendapatkan hasil 60 derajat. Sekian, begitu tanggapan kami dari kelompok 1, Pak Idris. Terima kasih atas tanggapan dari Elza, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah kalau begitu, terima kasih kepada kalian semua yang telah menampilkan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah ya. Selamat untuk itu. Bagus sekali. Dari presentasi hasil diskusi, coba Ines menyimpulkan bagaimana cara menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan aturan kosinus pada penyelesaian masalah. Untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan aturan kosinus, yaitu dengan cara menelaah soal permasalahan tersebut, menentukan variabel yang diketahui. Jika sudut yang diketahui diapit oleh dua sisi yang membentuk segitiga, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan kosinus, Pak Idris. Langkah pertama yaitu dengan cara membuat sketsa dengan ukuran sudut yang sudah diketahui. Kemudian menentukan besar sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui, dan selanjutnya menerapkan rumus aturan kosinus untuk mendapatkan sisi segitiga yang lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berbasis Hodge, menurut saya harus diidentifikasikan terlebih dahulu permasalahannya. Apakah cukup menggunakan satu langkah penyelesaian atau lebih dari satu? Manfaat yang dapat diperoleh yaitu dapat memperluas pemahaman materi matematika, khususnya materi aturan kosinus pada bab trigonometri, Pak. Manfaat teknologi navigasi, perkapalan ataupun jalur transportasi udara dengan memanfaatkan penggunaan aturan kosinus, Pak. Menurut saya, aturan kosinus ini mungkin dapat dimanfaatkan untuk mengurai kemacetan jalan raya, Pak, yaitu dengan membangun jalur yang sudah diperhitungkan dengan matang. Adakah pertanyaan yang berkaitan dengan aturan kosinus ini? Pak Idris, saya Bung Anita, izin bertanya. Ya Bung, silakan. Untuk permasalahan yang berkaitan dengan jarak pada sketsa segitiga yang sudah kami pelajari ini, apakah bisa menggunakan aturan sinus atau hanya dapat diselesaikan dengan cara aturan kosinus saja? Oke Bung Anita, begini ya. Karena permasalahan yang terkait itu, variabel yang diketahui adalah sudut yang diapit oleh dua sisi, maka kita hanya dapat menggunakan aturan kosinus saja. Dan sebagai evaluasi pada kegiatan hari ini, saya akan melaksanakan penilaian harian. Linknya itu sudah saya bagikan ya di Google Classroom, silakan dilihat. Ranis sudah selesai, Vika juga sudah, bagus. Vika ini sudah mengirimkan. Oke. Nih sketsanya udah benar. Kemudian ini yang sudut diapitnya itu udah benar. Ini kenapa kalau ditambah 1, Ranis? Ditambah 1 karena jika hanya dibagi itu diperoleh jumlah jarak sela-sela antar pohon. Jadi untuk memperoleh jumlah pohon yang benar harus ditambah 1. Anak-anak, materi ini merupakan materi terakhir kita pada pembelajaran semester genap di kelas 10 matematika wajib ini. Untuk pertemuan terakhir di pertemuan selanjutnya, sebelum pelaksanaan penilaian akhir tahun atau PAT, saya akan melaksanakan pembahasan soal-soal dari materi awal semester berdasarkan hasil diskusi masing-masing kelompok yang sudah kalian laksanakan tadi, dan juga evaluasi pengerjaan soal pilihan ganda serta satu soal Hodge. Saya simpulkan kalian itu sudah hebat luar biasa, sudah mampu memahami materi aturan kosinus dengan sangat baik. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun, hindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker saat di luar ruangan ataupun di luar rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong Mas Galoh pimpin doa penutup ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sudah, Pak. Terima kasih Mas Galoh. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.